Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam matematika diri kita. Kali ini kita akan bahas teorema O-on. Dari istilah sehari-hari sebenarnya O-on. Orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang terbelenggu. Seperti apa teorema ini dibuat? Kita lihat jejaknya setahap demi setahap. Untuk menjawab soal 1, kita perlihatkan dengan Kalakai. Kalakai adalah tabel kebenaran. Tutunggul adalah isi dari tabel, seperti X, Y, jika X maka Y, jejak, dan sebagainya. Nah, inilah logika budak Angon yang sesungguhnya telah dirintis oleh Raja Pajajaran kurang lebih 500 tahun yang lalu. Nah, baru ketemu sama Properma hari ini. Mudah-mudahan para penyimak meminati logika ini. Sebenarnya logika buatan Inggris dari tokoh yang terkenal, L. Wittgenstein. Dia sangat jenius untuk membuat logika waktu itu. Baik, kita simak saja. Jejaknya ada jejak B komplement, ada jejak BX, ada jejak BY, dan jejak O-on. Untuk melihat jejak O-on, ternyata dari implikasi jika X maka Y. X adalah olah cipta, Y adalah olah rasa. Jika olah cipta off, maka olah rasa off, memberikan jejaknya O-on. Ternyata jejak O-on setara dengan jejak B komplement. Nilainya on. Soal 2. Kita diminta untuk membuktikan teorema O-on menggunakan ekivalensi. Jika X maka Y setara dengan tidak X atau Y. Nah, bagaimana jawabannya? Kita simak dengan Kalakai dan Tutunggul sebagai berikut.
ternyata kita bisa melihat jawabannya bahwa nilai implikasi jika X maka Y setara dengan tidak X atau tidak Y. Nah, kedua pernyataan ini disebut ekivalen. Nanti ekivalensi ini di dalam sajian forma akan disebut sebagai aksioma penyisiran atau sisir logika. Soal 3. Untuk apa teorema Oon dipakai dalam olah cipta rasa? Berikan sebuah contoh penggunaan. Nah, untuk menjawabnya, kita harus mendapatkan kebangkitan olah cipta dan kebangkitan olah rasa untuk mengusir belenggu, yaitu on tadi, yang sebenarnya off gitu ya. Seperti apa jawabannya? Kita simak. Contoh penggunaan dalam matematika, kita berolah cipta bahwa himpunan kosong, himpunan bagian dari sembarang himpunan. Misalnya A, maka himpunan kosong, himpunan bagian dari A. Apa artinya? Artinya jika X anggota himpunan kosong, maka X anggota A. Sulit menerima pernyataan ini, orang akan terbelenggu, termasuk pertama kali mungkin kita belum belajar. Kenapa? Karena X anggota himpunan kosong itu dalam ruang real, dalam ruang kompleks akan berbeda. Nanti pembahasan tersendiri ruang kompleks menjadi mudah, khususnya orang-orang yang mengolah rasa. Nah, untuk mudahnya kita hadirkan atau kita bangkitkan menggunakan kontra positif. Jika X bukan anggota A, maka X bukan anggota himpunan kosong. Kemudahan olah ciptanya gampang, tetapi olah rasanya mungkin sini hanya olah rasa di otak, bukan olah rasa di hati. Nah, ini harus mengungkap bahwa himpunan kosong ini sebenarnya apa sih, gitu ya. Soal 4. Apakah Oon bisa bangkit dengan kesetaraan implikasi dan disjungsi? Jika P maka Q ekivalen atau setara dengan tidak P atau Q. Nah, bagaimana jawabnya? Rasanya untuk manusia, apalagi bahasa kita ya, bahasa Indonesia, untuk menggunakan tidak P atau Q sulit melakukannya. Nah, sebagai menyimak dengan baik, kita ikuti aja jawabannya.
Mengapa orang sulit bangkit dari OON dengan kesetaraan implikasi dan disjungsi? Nah, kita bisa melihat jawabannya bahwa akan terjadi kontradiksi P dan tidak P. Di mana letak kontradiksinya? Yaitu X anggota himpunan kosong dan X bukan anggota himpunan kosong. Kontradiksi pengolah cipta X anggota A dan X bukan anggota A akan menghapus perlahan rasa. Ya, mungkin kita yang menyimak akan terhapus dengan sendirinya sehingga mungkin bosan. Penemu logika ini juga menyatakan P dan tidak P sebagai kontradiksi. Jika kita tidak bisa mengatakan dengan jelas, katakanlah dengan jelas. Okay? Bila tidak bisa mengatakannya dengan jelas, sebaiknya berdiam diri. Itulah pesan dari logika Inggris. Wittgenstein itu, ini yang terkenalnya. Dalam bahasa Inggrisnya nanti Anda bisa cari, pakai Google juga gampang. Ya. Sedangkan komputer dibangun dengan teori ini, tidak P atau Q. Komputer sih tidak bisa implikasi. Yang bisa implikasi itu kita sebagai pengolah cipta dan pengolah rasa. Nah, kita lanjutkan lagi dengan begitu soal berikutnya. Soal selanjutnya, soal 6. Dengan matematika apa untuk menerima himpunan kosong bagian atau sama dengan himpunan A? Untuk menjawabnya, kita simak lagi. Nah, ternyata jawabnya adalah himpunan kosong itu merupakan irisan dari himpunan A dan komplemennya. A irisan A komplemen sama dengan himpunan kosong. Ini menggiring kita untuk membuat soal 7. Bagaimana himpunan kosong digambar? X anggota A, Y anggota A komplemen. Untuk itu, kita harus bisa membuat dua himpunan di dalam ruang real yang memberikan A irisan A komplemen himpunan kosong. Nah, di sini misalkan jawabannya A himpunan dari titik 00, 10, 20, 30, 40. Nah, A komplemennya supaya tidak bisa bersekutu dengan A, maka kita mulai dengan 01, 02, 03, 04. Tetapi X-nya kita berikan kontinu dari 0 sampai 4, demikian pula Y. Nah, Y-nya Pak, supaya tidak beririsan dengan A, Y-nya kita buat dari 0 sampai 4 dalam interval terbuka. Sehingga kita bisa mengerti bahwa A irisan A komplemen adalah himpunan kosong. Nah, mungkin inilah cikal bakal bagaimana himpunan kosong itu dibuat menjadi gambar yang
kita kenal seperti sekarang. Kita ikuti bagaimana gambar himpunan kosong. Nah, sekarang kita bisa melihat himpunan A irisan dengan komplemennya adalah himpunan kosong, ditunjukkan dengan daerah O, A, R irisan dengan daerah O, A komplement, R. Dapat dilihat juga himpunan kosong bagian atau sama dengan himpunan A, yaitu pada garis OR atau garis Y sama dengan N, garis olah rasa sama dengan garis olah cipta. Nah, demikian pula titik O masuk ke dalam wilayah atau daerah O, A, R. Inilah gambar himpunan kosong dalam ruang O, A, R, A komplement. Dengan gambar ini kita bisa melihat pada ruang O, A, R, A komplement, O ditempati oleh B, X, Y, garis OR ditempati oleh B komplement, garis OA ditempati oleh BX, dan garis OA komplement ditempati oleh BY.
inilah penemuan jejak sesungguhnya yang memberikan 4 buah logika. 1. Titik O punya jejak O-on. Penulis akan sebut sebagai logika ayah. Kemudian pada garis OR ditempati B komplement disebut logika Bung Karno. Jika bakal munculnya matematika Bung Karno, dan di sini nanti dibahas lebih lanjut. Sedangkan daerah OR termasuk BX dan titik O disebut logika ibu. Diulang, logika ibu yang sebenarnya adalah logika matematika atau matematika sebagai ibunya ilmu pengetahuan. Nah, kemudian daerah O A komplement R termasuk BY ini disebut dengan logika biang. Nanti untuk menjawab apa sih logika biang ini, keseluruh logika ini ada dalam diri kita yang diangkat oleh saya sebagai matematika diri kita. Mungkin nanti dalam sebuah drama akan disajikan bagaimana keempat logika ini dirangkai menjadi satu kesatuan untuk membentuk sumber daya diri kita. Logika ayah memuat teorema O-on yang isinya kebangkitan implikasi dengan kontra positif. Jika X off, maka Y off senilai dengan jika Y on, maka X on. Logika Bung Karno memuat garis Y sama dengan X yang isinya konsistensi olah rasa fungsi dari olah cipta. Jika X on maka Y on sama dengan B komplement. Logika ibu memuat teorema simbolik matematika yang isinya hanya kebenaran olah cipta tanpa olah rasa. Jika X on maka Y off bernilai BX. Logika biang memuat teorema semantik matematika yang isinya hanya kebenaran olah rasa tanpa olah cipta. Jika X off, maka Y on bernilai BY. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita ikuti soal 9. Soal 9. Mengapa disebut logika ayah, Bung Karno, ibu, dan biang? Berikan sebuah contoh.
Akar 2 sama dengan 1,4. Akar 2 tidak sama dengan A per B. Akar 2 anggota himpunan bilangan irasional. Akar 2 tidak sama dengan 7/5 karena bilangan irasional tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, kira-kira itulah yang membangun sumber daya kita antara Liang, Ibu, Bung Karno, dan Ayah. Ayah ini adalah Oon tadi. Logika Oon itu jadi logika Ayah. Nah, kita bisa lihat bahwa 1,4 itu 14/10 atau 75. Di sini Ayah meluruskan bahwa akar 2 tidak boleh dijadikan desimal terbatas 1,4. Ini masalah dalam matematika, merupakan evaluasi tersendiri, khususnya evaluasi numerik dalam kesalahan pemotongan tempat desimal. Nah, bagaimana orang menggunakan pendekatan ini sebanyak mungkin, bahkan di antara kita mungkin tidak peduli, sehingga olah rasa dari pemotongan bilangan ini atau pembulatan terdekat, apalagi dalam satuan rupiah, ini menjadi semrawut, sumber daya kita menjadi berantakan. Itulah kira-kira. Nah, untuk memperkuatnya, mari kita latihan bagaimana membentuk keempat logika ini dalam diri kita menjadi matematika diri kita. Demikianlah teorema Oon yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat diserap dan latihannya ini bisa dikembangkan oleh Anda, dan tak lupa
mengembangkan drama 4 logika dalam diri kita. Mungkin bukan hanya bidang matematika, tapi dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali keempat logika ini kita saksikan. Nah, Anda bisa berkreasi, semoga karya Anda justru lebih baik. Ini hanya memberikan jalan saja bahwa bangsa ini bisa berdaya semaksimal mungkin sesuai dengan kekuatan yang ada pada diri kita. Untuk itu bangkitlah para belenggu, termasuk saya mungkin yang terbelenggu hidup puluhan tahun ini. Bahkan mungkin bangsa kita udah lama sekali mengalami sejak mendapatkan penjajahan. Dan oleh Bung Karno dikatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, menghapusnya itu kita bangkit dengan membuat kontra positif. Terima kasih. Mungkin diakhiri untuk pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam matematika diri kita.